Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriga dengan NIM 1961-2002 dan rekan saya dengan nama Muhammad Iqbal dengan NIM 1961-2125. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kerangka Teori dan Hipotesis. Pengertian kerangka teori. Secara umum, kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil dari penelitian tersebut. Secara garis besar, isi dari kerangka satu ini adalah hubungan antara dua variabel atau lebih yang ada di dalam kegiatan penelitian, sehingga peneliti memiliki kewajiban untuk menentukan semua variabel dan merumuskan hubungan antara semua variabel tersebut. Dengan penjelasan ini, maka bisa dipahami bahwa kerangka teori perlu dibuat di tahap awal, yaitu sebelum melakukan kegiatan penelitian, karena berisi detail variabel yang menjadi kunci dari objek peneliti didasarkan pada detail apa. Jadi ketika melakukan penelitian, maka dijamin menjumpai banyak variabel, bisa dalam bentuk usia objek penelitian, daerah tempat tinggal, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Semua variabel ini kemudian disederhanakan agar dalam kegiatan penelitian tidak perlu mencari data yang terlalu banyak, yang pada akhirnya banyak yang tidak terpakai. Variabel yang sudah disederhanakan kemudian menjadi tujuan dari observasi dan penelitian. Semua dicantumkan dalam sebuah kerangka teori. Penyusunan kerangka teori juga menjadi hal penting bagi peneliti, karena bisa membantu melaksanakan penelitian dengan baik. Isi di dalamnya seperti agenda kegiatan, sehingga peneliti tahu apa saja yang perlu diobservasi, apa saja yang perlu dilakukan, dan lain-lainnya. Fungsi dan manfaat. Fungsi dan manfaat ada 5. Yang pertama, menetapkan ketentuan. Fungsi yang pertama dari kerangka teori adalah membantu peneliti untuk menetapkan suatu ketentuan. Isi di dalam kerangka ini bisa seperti glosarium yang memuat semua istilah penting terkait topik penelitian yang dilakukan. Seluruh istilah penting ini kemudian saling berhubungan dan wajib diketahui dan bahkan diingat oleh peneliti. Kemudian ditentukan apakah semua istilah ini akan digunakan atau sebagian saja. Proses ini membantu menentukan arah penelitian, yakni fokus pada satu hal dari topik penelitian yang bisa melebar. Semua istilah yang mengarah pada topik kemudian bisa dirumuskan di dalam kerangka teori yang disusun. Yang kedua, menyatukan seluruh bagian pada peneliti. Fungsi dan manfaat kedua dari penyusunan kerangka teori dalam peneliti adalah membantu menyatukan seluruh bagian penelitian tersebut. Maksudnya adalah dalam penelitian akan didapatkan banyak data dan perlu disusun lalu ditarik kesimpulan. Kerangka teori membantu menyusun seluruh data yang saling berhubungan dan membantu merumuskan kesimpulan, sehingga memudahkan peneliti dalam menyusun laporan penelitian dan juga mendapatkan hasil penelitian. Sedangkan bagian pembaca laporan penelitian, maka mereka bisa lebih mudah memahami isi dari laporan penelitian tersebut. Semua data sampai kesimpulan atau hasil penelitian dicantumkan di dalam kerangka yang membuatnya mudah untuk dipahami. Yang ketiga, membantu menggambarkan latar belakang. Menyusun kerangka teori dalam melakukan penelitian membantu peneliti untuk menjelaskan latar belakang. Artinya, peneliti sekaligus penulis bisa memaparkan alasan kenapa topik penelitian dipilih dan dilakukan. Setiap penelitian tentu memiliki alasan kenapa dilakukan. Misalnya, seorang peneliti mengambil topik pengaruh pandemi COVID-19 pada perekonomian masyarakat di Tanjung Pinang. Yang keempat, menjadi pembatas pada penelitian. Kerangka teori juga berperan penting menjadi pembatas masalah, atau bisa dikatakan sebagai batasan terhadap topik penelitian. Saat meneliti tentang dampak pandemi pada perekonomian, maka topik bisa meluas, misalnya dampak pada pedagang kecil, kemudian kepada pengusaha, lalu ke pendidikan anak-anak, dan lain-lain.
Supaya tidak melebar dan tidak fokus, maka di kerangka teori dijelaskan mengenai topik utama, sehingga menjadi peta jalan agar peneliti tetap fokus pada topik utama yang dicantumkan tersebut. Yang kelima, berisi informasi mengenai metode penelitian. Menyusun kerangka juga membantu peneliti menjelaskan metode penelitian yang dilakukan, apakah termasuk metode kualitatif, kuantitatif, atau metode gabungan dari keduanya. Hal ini membantu peneliti menggunakan alat bantu yang sesuai untuk observasi dan mengumpulkan data, sekaligus memberi informasi kepada pembaca laporan penelitian mengenai metode yang digunakan. Itu saja penjelasan dari saya tentang kerangka teori, yang dilanjutkan oleh rekan saya bernama Muhammad Iqbal. Baiklah, saya akan melanjutkan ke bagian pengertian hipotesis penelitian. Secara singkat dan sederhana, hipotesis penelitian adalah dugaan sementara. Dugaan tersebut dibuat oleh penulis atau peneliti dengan mengacu pada data awal yang diperoleh. Kemudian dugaan benar atau salah ditentukan berdasarkan hasil penelitian. Selanjutnya adalah jenis-jenis hipotesis penelitian. Yang pertama adalah hipotesis alternatif. Hipotesis kerja kerap juga disebut hipotesis alternatif. Namun ada kalanya hipotesis disimbolkan dengan H1. Jadi hipotesis kerja ini berfungsi untuk menyatakan hubungan antara variabel X dan Y. Hipotesis ini juga bisa menunjukkan adanya perbedaan antara dua kelompok. Hipotesis ini menjelaskan adanya hubungan antara variabel dan variabel lain. Contohnya yaitu ada hubungan antara tingkat kemiskinan dan ketersediaan lowongan pekerjaan. Selanjutnya yang kedua adalah hipotesis nol. Nama lain hipotesis ini adalah hipotesis statistik. Dinamai demikian karena sering dipakai dalam penelitian kuantitatif yang membutuhkan perhitungan statistik. Kebalikannya dengan hipotesis sebelumnya adalah menerangkan tidak ada hubungan atau pengaruh antara variabel dengan variabel lain. Contohnya, tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan mahasiswa dengan peluang mencari kerja. Selanjutnya adalah macam-macam hipotesis menurut bentuknya. Yang pertama adalah hipotesis relasional atau asosiatif. Yang kedua, hipotesis deskriptif. Yang ketiga adalah hipotesis komparatif. Kesimpulannya adalah, secara umum, kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian, yang berlandaskan pada hasil dari penelitian tersebut. Secara garis besar, isi dari kerangka satu ini adalah hubungan antara dua variabel atau lebih yang ada di dalam kegiatan penelitian, sehingga peneliti memiliki kewajiban untuk menentukan semua variabel dan merumuskan hubungan antara semua variabel tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.